Selamat datang di Oki Madasari Channel. Di episode hari ini kita akan mencoba mengupas yang lagi hot nih, Fufu Fafa. Pasti banyak yang sudah mendengar, pasti banyak juga yang sudah melihat dan bertanya-tanya atau bahkan sudah mencari tahu Fufu Fafa itu apa. Jadi untuk sedikit memberi gambaran buat yang teman-teman yang mungkin belum update, Fufu Fafa adalah sebuah akun di Kaskus yang sangat diduga dengan berbagai bukti yang memang sudah mengarah dan susah dibantah, itu adalah milik dari Gibran Rakabuming Raka. Nah, jadi Gibran, calon wakil presiden kita yang akan dilantik bulan Oktober nanti, dia ternyata seorang mantan kaskuskers, pemilik dari akun Fufu Fafa. Dan yang menarik, akun Fufu Fafa ini adalah sebuah akun anonim. Isinya adalah ada banyak ujaran kebencian, ada banyak celoteh-celoteh yang dapat kita pertanyakan, kok seperti itu sih kualitas seorang calon wakil presiden kita gitu. Nah, di sini kita mungkin yang menarik adalah kita tidak lagi membahas siapa pemilik akun itu, tapi kita bisa mencari tahu kenapa sih seseorang bisa melakukan hal seperti itu. Kenapa seseorang bisa membuat sebuah akun anonim di sosial media, lalu dia akan menjadi membangun personal image, akan menjadi seseorang yang sangat berbeda dalam kesehariannya. Saya sendiri sebagai seorang novelis sudah mengangkat fenomena ini dalam novel saya yang judulnya Kerumunan Terakhir. Kalau teman-teman baca Kerumunan Terakhir, novel saya yang terbit tahun 2016, itu mengangkat dunia sosial media, dunia maya, dengan karakter seseorang yang sehari-hari itu bisa kita katakan loser, seseorang yang kalah di dunia sehari-hari, tapi kemudian dia membangun sosok baru di sosial media. Di sosial media dia memilih nama baru, dia membangun karakter baru, dia kemudian membangun persona dan branding image yang baru. Nah, ada dua hal ketika seseorang memilih menjadi anonim. Pertama, dia bisa menampilkan sosok yang lebih hebat, sosok yang lebih wise, sosok yang lebih bermoral, sosok yang ingin menjadi panutan, sesuatu yang tidak dapat dapatkan di sehari-hari. Di model yang kedua, seseorang bisa menjadi anonim dan kemudian memilih menjadi seorang penjahat. Memilih untuk menjadi seseorang yang bisa bicara semaunya, memilih untuk menjadi seseorang yang bisa mengolok-ngolok, menyebarkan kebencian, bahkan menyebarkan hoax. Dalam dua kategori ini kita tahu Fufu Fafa ada di kategori yang kedua. Dia memilih menjadi anonim untuk dia bisa menjadi sosok yang lepas dari segala tanggung jawab, untuk menjadi seseorang yang bisa bebas mengatakan apapun, untuk bisa menyebarkan kebencian terhadap sosok-sosok yang sekarang kalau dia berhadapan pun dia tidak akan berani mengatakan itu. Jadi ini sudah menjadi bagian dari sebuah fenomena sosial ketika kita berhadapan di dunia sosial media. Sosial media seringkali akhirnya menjadi jalan bagi seseorang untuk menyebarkan kebencian, untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, untuk menjadi sosok yang bisa berbuat apa saja hanya karena dia bersembunyi di balik anonymity, di balik anonim. Jadi dia ini pakai nama palsu, dia menyembunyikan identitasnya, dia benar-benar merasa aman, dia benar-benar merasa secure. Nah, ini yang dilakukan di balik akun Fufu Fafa. Nah, pertanyaannya kemudian kalau kita kaitkan dengan kondisi bangsa dan negara kita ke depan gitu. Saya tidak pada posisi yang gara-gara akun Fufu Fafa nanti Pak Prabowo marah pada Gibran dan sebagainya. Nah, itu bukan sebuah persoalan yang saya pikir perlu terlalu kita risaukan. Itu terserah sajalah mereka mau berantem atau Pak Prabowo mau kecewa atau mau marah. Tapi yang pasti ketika kita mengetahui Fufu Fafa pemiliknya adalah Gibran adalah Fufu Fafa, pertanyaan besar kita adalah apakah seperti itu standar kredibilitas, standar integritas calon wakil presiden kita? Seperti itulah
gambaran seorang calon wakil presiden yang akan bersama-sama presiden terpilih memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Tentu ini sebuah pukulan, sebuah fakta yang pahit, sebuah realita yang harus menjadi kesedihan kita bersama. Sebuah contoh buruk untuk anak-anak muda, sebuah role model yang sangat tidak layak untuk menduduki kursi terhormat wakil presiden, dan bahkan nanti gambar-gambarnya akan dipasang di ruang kelas dan kantor-kantor di seluruh Indonesia.